Ternyata emang benar kata Dara. Ini anak yang waktu itu nolongin dia. Kakak ini kan yang temennya kemarin jatuh di trotoar malam itu ya? Leon, percaya deh sama gue. Dia bukan orang jahat. Bukan orang jahat. Ini HP soalnya sama dia. Coba jelasin tuh. Loh, itu kepala lo kenapa? Penting ayo. Udah, Leon, please, tunggu dulu. Tunggu dulu. Lo percaya deh sama gue. Sekarang biar gue obatin dulu kepala dia. Itu berdarah kayak gitu. Ayo ikut gue. Ayo. Makasih ya kak. Kakak udah nolong aku. Padahal tadi aku udah terpojok banget. Cuma kakak yang percaya kalau aku ini bukan maling. Iya. Soalnya emang muka lo gak kelihatan kayak orang jahat sih. Kelihatan baik-baik. Makasih ya kak. Semoga cepet baikan ya. Kakak kok bisa baik banget sama aku sih? Padahal kan kakak sebelumnya belum kenal sama aku. Sementara abang tadi lihat kalau aku lagi pegang HP temennya. Cuma kakak yang yakin banget kalau aku ini nggak ngambil HP itu. Ya, karena gue selalu berpikir kita nggak boleh ngejudge orang tanpa kita tahu dulu gimana orang itu. Dan apa yang kelihatan buruk kan belum tentu aslinya buruk, ya kan? Makanya daripada kita berpikir negatif tentang orang lain, lebih baik kita kenalan dulu. Oh iya, kita belum kenal ya. Aku Reza. Gue Laras. Kasian ya Mas Ahwa ya. Pasti tuh sekarang dia lagi sedih banget. Loh, kayaknya tidak terjadi apa-apa ini. Tidak jadi tutup kayaknya ya. Nih apa ya? Tuh, pokoknya di situ tuh lokasinya tuh, ya. Tuh, di situ. Ya. Nah, pokoknya gini, stylenya tuh Bapak bikin kayak tradisional campur modern. Jadi kayak Jawa kuno itu perpaduannya dengan western. Asik nggak tuh? Hah? Bapak bingung kan? Ya, apalagi saya juga bingung. Tapi kan gini, Bapak browsing aja di internet, ntar juga jelas. Oke? Ayo. Bikin keren. Sumpah. Mas Ahwa. Mbak Meti. Loh, Mas Ahwa, ini gimana toh? Restorannya ndak jadi tutup? Oh, alhamdulillah. Ya maklum lah ya. Abang ini kan orangnya baik dan juga dermawan gitu. Jadi ketika abang susah, ada aja gitu orang baik lain yang nolongin abang. Alhamdulillah sekali, Allah memang maha baik. Alhamdulillah kalau Iya. gitu, aku juga ikut seneng. Tapi berarti aku bawa jamu ini sia-sia dong ya? Soalnya aku ini udah buatin loh buat Mas Ahwa, ini khusus loh aku buatin. Mbak Meti, ini sangat mengharukan. Boleh aku pegang? Boleh, ini coba aja. Nanti Terima minum. kasih. Sama-sama Mas Ahwa. Ya udah kalau gitu sekarang kita sit down yuk. Boleh ya udah. Ayo. Sebentar. Iya. Duduk ya. Mbak Meti, Bang Ahwa boleh nanya nggak? Ya boleh dong Mas Ahwa. Ini jamu judulnya apa ya? Oh, ini itu jamu maju terus pantang mundur. Maju pantang mundur terus. Mbak Meti, Mas Ahwa. kamu itu betul-betul membawa kesejukan hati buat abang. Kamu membuat hati abang menjadi bergelora. Senang abang selalu berada di sisi kamu. Kecantikan kamu membelah rembulan. Bos! Oh. Bos, ini lelangnya jadi nggak sih? Lo ya Lola, tadi gua tuh udah hampir. Hah?
Hampir apaan sih? Udah ya, percuma gue ngasih tau lu juga, otak lu gak bakal nyampe bibir. Mbak Meti. Mas Ahwa. Lebih baik sekarang kita kesana yuk. Ada yang pengen abang tunjukin sama kamu. Iya, boleh yuk. Kita tinggalin aja dia. Dih, apaan banget sih? Terus ini gimana dong? Misi Pak, misi. Aduh. Pak Samsul, kenapa ngangkat-ngangkat sih? Ntar encoknya kumat loh. Nggak apa-apa bos, ini juga kan nggak terlalu berat. Lagian saya nggak enak bos, soalnya yang lain kerja, terus masa saya diem. Saya angkat yang lain lagi ya. Ya udah, pelan-pelan tapi ya Pak. Iya bos, ya bos. Loh, Mas Ahwa, ini tuh mau diapain ya? Mas Ahwa itu mau renovasi gitu ya? Ini mau buat tambahan kios kok. Oh, tambahan kios apa? Jadi gini loh Mbak Meti. Mbak Meti kan setiap hari tuh sepedahan ya buat nawarin jamu. Pasti kan capek tuh ya genjot sepeda keliling jalanan. Ya apalagi Abang Ahwa nggak rela kalau ngeliat betis kamu tuh ntar segede tales. Belum lagi debunya, belum lagi panas mataharinya. Aduh, Abang bener-bener nggak rela deh. Maksudnya apa tuh Mas ya? Sebentar ya. Pak. Tolong ambilin pelang yang itu ya. Ya. Sebentar. Kamu pasti bakal suka. Mas Ahwa ini mau buka stand buat aku ya? Jadi aku buka stand di sini gitu Mas? Ya. Khusus untuk kamu seorang Nyonya Meti Ahwa. Aduh Mas Ahwa, apa coba aku enggak dengar. Coba ulangi Mas Ahwa. Apa? Jamu sehat Meti? Ini kios buat Meti? Kok bisa? Pergi nggak lu? Pergi nggak? Kok bisa boros banget? Dasar Mbak nyinyir itu ya. Mas Ahwa, makasih banyak loh ya. Mas Ahwa tuh emang juara banget. Jangan dipikirin Mbak Meti. Aduh, darah. Bikin kesel nih. Kan sekarang gue jadi harus mikir lagi. Gimana caranya gue bantuin Pak Samsul bayar utang ke Mama? Nggak pakai darah aja udah ribet. Sekarang nambah lagi urusan darah. Jadi makin ribet kan? Mana sekarang gue single fighter lagi. Mas Pino mau makan sekarang? Apa gue jual mobil-mobil gue aja ya? Tapi pasti ketahuan lah sama Mama. Harus barang yang gak ketahuan. Oh iya, Gucci Mama aja tuh. Kan harganya lumayan juga. Terus gue kasih duitnya ke Bimo, Bimo kasih ke Dara, Dara kasih ke Pak Samsul, terus udah deh, dia lunasin utang ke Mama. Gue gak bakal kena karena gak ada uang keluar dari rekening gue. Dan Mama juga gak akan nyadar Gucci-nya hilang. Hah, ya iyalah. Berarti sebenarnya Mama sendiri yang bayarin utangnya ke Pak Samsul. Nice. Beres deh masalahnya. Tungguin Laras ah. Mood gue lagi enak nih. Udah nggak gitu sakit kan? Udah mendingan kok. What? Who is that? Berani-beraninya deket sama Laras. Minum yang manis-manis sebentar ya. Mbak Lastri. Laras. Apa kabar Mbak Lastri? Mbak Lastri mau pesan minuman dong buat Reza. Mbak, kok ngeliatnya gitu banget sih? Enggak, itu di jidatmu lukanya enggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak, cuma luka dikit doang, ntar lagi juga sembuh. Tapi maaf ya Mbak, kalau perlu nggak usah pesan minum. Soalnya aku nggak punya duit. Enggak apa-apa, tenang aja.
Pokoknya siapapun teman dekatnya Laras itu tak gratisin kalau minuman doang. Nggak tak palakin, tenang aja kok ya. Beneran, Mbak? Nggak apa-apa. Jadi nggak enak. Udah, nggak usah ngerasa nggak enak kayak gitu. Kalau sama Mbak Lastri mah santai aja. Mbak Lastri itu udah kayak orang tua gue sendiri, tau nggak di sini. Yaudah Ras, tak bikinin minuman dulu ya. Makasih Mbak. Makasih banyak semuanya ya, Mbak. Aduh, Mbak Lastri. Lucu banget. Iya, lucu banget, baik banget lagi. Jujur Kak, aku tuh baru lihat kampus bagus ini. Kantinnya aja bagus banget. Mewah. Aku jadi termotivasi lagi buat ikut tes beasiswa tahun depan. Siapa tahu bisa masuk. Oh, jadi lo sebelumnya udah pernah tes beasiswa di sini? Iya Kak, kemarin pas lulus SMA. Tapi sayang banget, nggak lulus. Gue masuk ke kampus ini juga lewat jalur beasiswa loh. Jadi gue coba browsing, internetan, gue coba cari-cari gimana caranya biar bisa masuk jalur beasiswa, dananya gimana. Dan akhirnya gue coba tes dan gue bisa keterima di sini. Oh iya? Wah, hebat banget dong. Aku jadi kagum sama kakak. Udah cantik, pinter lagi. Makasih ya ampun, berlebihan deh. Oh ya, kalau misalnya lo ada yang mau ditanyain, langsung aja tanya ke gue ya, nggak usah malu-malu. Siap, makasih ya Kak. Sama-sama. Itu cowok siapa sih? Kok Laras senyum-senyum kayak gitu? Sini lo. Ya Mas, kenapa Mas? Mau makan sekarang? Sini. Coba lo lihat. Lihat. Itu mereka lagi ngapain? Ya ampun. Lagi ngobrol Mas. Ngobrol? Ngobrol dari mana lo lihat dong? Mereka senyum-senyum, ketawa-ketawa. Lo lihat yang bener. Lo, sini. Iya Mas, benar. Sini. Iya, iya. Lo pakai kacamata kan? Lo lihat tuh mereka lagi ngapain? Lagi ngobrol Mas? Ngobrol ya? Iya. Gak jelas lo berdua. Perasaan Laras gak pernah kayak gitu sama gue. Bisa cuma bentak-bentak doang. Gue gak suka. Laras Ayu Ningtyas! Dia lagi. Ngapain lagi sih tuh orang? Siapa itu Kak? Kok kelihatannya kayak marah gitu sih? Oh, cuekin aja. Emang dia tuh orangnya rada-rada gitu deh. Suka nyebelin kadang-kadang. Berani-beraninya dia nyuekin gue. Laras! Nih minumannya es teh manis spesial dari Mbak Lastri. Oh iya, ini tak taruh di dalam gelas plastik biar kamu gampang bawa kemana-mana, biar praktis ya. Iya, makasih ya Mbak Lastri. Iya, sama-sama. Wah, pas banget nih. Kebetulan kan minumannya kan udah ditaruh di gelas plastik. Jadi bisa sambil minum di jalan. Kita cabut aja yuk. Emangnya kita mau kemana Kak? Udah ikut aja daripada di sini. Suasananya udah mulai nggak asik. Mbak Lastri, duluan ya. Oh iya. Nah, yuk. Sekali lagi makasih ya Mbak Lastri. Iya. Nggak asik apanya sih? Laras berani-beraninya pergi gitu aja. Sama manusia itu lagi. Makannya gimana Mas? Malah pergi sih. Ya, aduh gimana dong? Ya ampun, Dara. Kenapa sih bikin rencana nggak dipikirin dengan matang? Sekarang Laras lagi yang bakal kena masalah.
Gue coba telepon Leon deh. Siapa tahu dia punya solusi dan bisa bantu gue. Oh iya ya. Kan gue udah ngapus nomornya Leon. Aduh, terus sekarang gimana dong? Gue harus ngapain? Aduh, mikir dong, Dar. Harus ngapain lagi? Sonya mana ya? Gue harus balikin HP Sonya dan bilang ke dia, jangan pernah ganggu hidup gue lagi. Dara? Kok dia nutupin muka? Lagi nangis? Kenapa? Astaga, Leon. Aduh, Leon, nih, tadi aku tuh nyariin kamu. Aku pusing banget, aku gak tahu lagi mau gimana. Aku malah nambahin masalah Laras, aku gak tahu mau ngapain lagi. Calm down. Sekarang aku minta kamu tarik nafas. Sekali lagi. There you go. Sekarang, kamu ceritain ke aku. Kenapa? Di apaan sih lo? Masa gue pinjem HP buat miss call doang gak boleh? Orang gak makan pulsa juga. Enggak, Soy. Gue gak mau ntar orang yang maling HP lo nanti jadi neror gue. Enggak, pokoknya gue gak mau ya. Iya, amit gue diteror. Liatin aja ya, gue gak bakal sudi nolongin lo kalau lo punya masalah. Soy, tapi janji ya lo bantuin gue. Tuh, bener kan gue berarti lo lagi punya masalah kan? Lo tuh ya emang gak pernah luput dari masalah, tau gak? Tapi janji kan bantuin gue. Asal gak ngeribetin. Oke, nih. Soy. Lo denger gak sih? Dering HP lo tuh ada di sekitaran sini. Hah? Masa sih, Bi? Ya makanya coba dengerin. Oh iya, Bi, bener. Iya kan? Siapa sih nih? Kok dimatiin sih? Dimatiin? Leon, bisa gak kamu lepasin tangan aku? Tuh jawab dulu tuh handphonenya. Aku tahu kok itu bukan handphone kamu. Ringtone-nya bukan kayak punya kamu. HP cewek mana lagi yang kamu sita? Posesif. What? Apaan sih? Ini mah gak penting kali. Sekarang gini. Sekarang kita ke restoran Awah, jelasin semua ke Tante Rani. Kalau ini semua salah paham. Ayo. Ih, kok main direbut aja sih? Berisik. Bi, itu kok Dara bisa sama Leon? Gandengan tangan lagi. Rasain lo, Dara. Kali ini Tante Rani bakalan percaya sama gue. Kalau misalkan lo bukan pacarnya Vino. Pacarnya Vino? Hah? Jangan berisik. Ntar suara lo tuh kerekam di sini. Apaan sih lo? Lo tuh gak peduli banget ya? Pacar sahabat lo tuh ditikung orang. Lo bisa diem gak sih? Gue sentil lah dikit lagi mulut lo. Pokoknya kalau ada yang manggil lagi jangan nengok, oke? Cuekin aja. Cepetan. Kak, kok malah pergi sih? Itu tadi dipanggil-panggil. Udah, emang sengaja. Biarin aja, orangnya rese. Emangnya itu cowok siapa sih? Aduh, gak penting deh. Orangnya sengajain gue. Woi! Laras, ayo ningjas! Laras! Laras! Woi, Laras!
Laras, Laras, Laras! Laras! Oke. Masih pura-pura nggak mau dengar? Fine. Lo jual, gue beli. Loh, kok udah nggak ada dia? Mungkin dia udah nyerah kali. Bah! Astagfirullahaladzim. Vino! Kenapa lo? Kaget? Ya iyalah. Siapa suruh sok-sok nggak dengerin gue? Dia siapa? Bukan urusan lo. Ya urusan gue lah. Lo nggak perlu tahu. Ya perlu lah. Apaan sih? Bukan urusan lo kali. Siapa bilang ini urusan gue? Karena nggak ada satu orang pun di kampus yang bisa ignore gue. Terutama lo, Ras. Oke. Kalau gitu mendingan mulai sekarang lo latihan deh. Karena mulai detik ini, gue akan selalu ignore lo. Lo kenapa sih jadi musuhin gue? Masih gak nyadar juga? Kenapa? Gara-gara lo kerja di rumah gue. Ya udah soal itu lo tenang aja, lo tetap gue gaji kok. Gue nggak sejahat itu kali. Sekarang coba lo pikir, di mana lagi lo dihukum tapi tetap digaji dan tetap dibayar? Bukan masalah itu, Vino. Terus? Masalah gini ya, gue tuh sebenarnya udah punya pekerjaan tambahan. Tapi lo, dengan seenaknya sesuka hati lo, maksa gue buat kerja di rumah lo. Ah, udahlah. Sekarang lo pikir deh, Ras. Gaji lo lebih gede di mana? Kerja di situ apa di rumah gue? Ya jelas di rumah gue lah. Buat apa gaji gede kalau gue tertekan kerja di sana? Jadi lo tertekan? Capek emangnya ngomong sama orang kayak Vino. Mendingan gue pergi aja deh, buang waktu. Yuk, Res. Kemana dia pergi? Ih, lo kenapa tiba-tiba ketawa kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Gue kasihan aja sama tuh anak. Palingan dia jiper ngeliat gue. Ya iyalah, dia sama gue jauh banget. Nggak ada apa-apanya. Shish, sombong banget nih orang. Vino! Nah aja mau kemana lo? Waduh, kayaknya Kak Laras lagi dalam bahaya deh. Aduh, gue harus bantuin dia. Dia kan tadi udah nolongin gue. Lepasin ya, Vino! Enggak. Mau lo tau apa sih? Mau gue lo kasih tahu ke gue siapa manusia itu? Lo tuh sengaja ya jalan berdua sama dia? Mana jelek lagi? Sengaja banget nurunin harga diri gue. Vino, gue kan udah bilang sama lo, ini tuh bukan urusan lo. Kenapa sih pengen tahu banget? Lagian ya, kita kan udah gak ada kontrak pacaran bohongan-bohongan itu lagi. Posesif banget jadi orang. Gue gak posesif. Gue cuman... Cuma kepo? Iya. Idih, kepo malah ngaku. Bodoh amat. Udah ya, gak usah kepoin gue lagi. Kepo kan tanda perhatian. Lagian ya, lo tuh aneh banget sih. Kayaknya cuma lo satu-satunya orang di dunia ini yang gak suka diperhatiin. Lo pikir gue gak tahu ya? Lo tuh kan sengaja ngelakuin ini semua karena lo tuh senang mempermainkan gue, iya kan? Lo pikir gue gak tahu? Lo kan senang kalau ngeliat gue susah. Lo tuh kenapa sih? Selalu mikir gue tuh orang yang jahat. Gue tuh gak jahat kok. Gue tuh sebenarnya baik. Apalagi ke lo. Lo nya aja gak pernah nyadar. Ah udahlah, kita lanjutin di dalam aja. Gerah banget di sini. Ayo. Enggak, gue gak mau. Minggir! Enggak, bodo amat panas di sini. Vino! Ayo cepetan naik, Kak. Yuk, makanya jangan rese. Woi! Gila ya lo! Berani lo sama gue! Usah aja lo. Kita ke restoran Ahwa, Bim. Ke restoran Ahwa, Bu? Untuk apa ya, Bu? Dara, kamu bicara apa sama Tante? Bukan soal Laras, kan?
Bukan tante. Jadi gini, sebelumnya papa pernah minta Dara untuk belajar bisnis. Dan setelah dipikir-pikir, kayaknya bisnis kuliner itu menarik dan cocok buat Dara. Bener, Dara. Bisnis F&B itu memang lagi naik daun. Modalnya juga nggak perlu besar. Karena nggak butuh bikin pabrik untuk produksi. Dan itu bisa menjadi suatu bisnis yang menguntungkan karena semua orang butuh makan. So, what can I do for you? Sebetulnya aku udah dapat satu lokasi. Dan aku rasa tempat ini emang bagus banget. Sangat strategis dan dekat sama pusat keramaian. Oh, really? Apakah tempat itu merupakan aset tante juga? Betul sekali, tante. Resto ini adalah yang sekarang lagi ditempatin oleh restoran Ahwa. Apa boleh tempat ini disewakan buat Dara? Ahwa? Oh, oke. Dengan senang hati, Dara. Kalau kamu memang mau menggunakan tempat itu sebagai tempat bisnis kamu, silahkan aja. Terima kasih, tante. Nanti akan Dara langsung urus pembayarannya. Oke. Mbak Dara. Dara temannya Mas Vino mau pakai tempatnya Ahwa. Iya. Aneh kan? Dari sekian banyak restoran, kenapa Ahwa yang dipilih? Jujur saya curiga. Dan bahkan sangat yakin kalau Dara lakukan itu semua untuk membantu Laras. Tapi bagaimana? Saya nggak bisa terlalu keras kepada Dara. Karena saya lebih setuju Dara berhubungan dengan Vino daripada Vino harus berhubungan dengan Laras. Mbak Dara, Mas Leon. Silakan duduk. Bentar. Sini lo. Apaan sih, Bos? Ini lu tolong bersihin tuh kursi ya, Mbak Dara sama Mas Leon mau duduk. Harus banget apa? Kalau meja masih nggak apa-apa, ini kursi ngapain pakai dilap? Lu ngebangkang mulai kalau gue perintah ya. Udah buruan cepet kerjain. Oh, enggak kok, Pak. Nggak perlu. Saya nggak suka dispesialin kayak gitu. Mbak Dara emang lo profil banget ya. Bibir, lu denger ya nih omongan gue ya. Mulai sekarang, Mbak Dara itu bos lu juga, oke? Jadi lu harus patuh semua omongan dia. Hah? Nggak apa-apa kok, Pak. Itu nggak terlalu penting. Sekarang saya ada masalah yang lebih penting lagi yang saya harus bicarain. Lola, lu nggak denger nih Mbak Dara mau ngomong penting sama gue? Soalnya pergi! Bener tuh anak. Duduk. Jadi ini menyangkut Laras, Pak. Laras? Kenapa sama dia? Jadi gini, kalau restoran ini nggak namanya diganti, keadaannya bakal sama aja. Kalau restoran ini masih berdiri dengan nama Ahwa kayak sebelumnya, nggak bakal ngerubah keadaan. Malah Tante Rani bakal lebih marah kalau tahu ini masih buka. Terus jadi maksudnya? Jadi satu-satunya jalan adalah untuk merubah nama restoran ini. Aduh, gimana ya? Masalahnya nih restoran saya udah patenin nama mereknya. That's easy. Tinggal ganti nama doang untuk menyamarkan. Aduh, tapi sayang juga. Masalahnya kan nih restoran pakai nama saya nih. Kan tau sendiri kan nama saya bikin hoki tuh ya nggak? Tapi ya gimana ya? Kasian juga si Laras ya. Kalau masih pakai nama nih restoran, ntar dia bisa kena masalah. Udah, pecat aja si Laras. Biar aman nih restoran. Ya udah, satu-satunya cara. Mending restoran ini tutup sementara aja. Hah? Ditutup? Sampai Tante Rani yakin kalau restoran ini benar-benar tutup. Kalau udah aman, tinggal buka lagi dengan nama yang lain.
Stop. Oke. Sip. Thank you ya Reza. Reza, gue sampai sini aja ya. Sekali lagi thank you loh. Lagian juga gue liat keadaan udah aman. Terus kakak mau kemana? Pulang lah. Kakak pulang naik apa? Gampang kok, bisa naik angkot juga gampang. Aku anterin aja gimana kak? Sekalian aku mau berterima kasih sama kakak karena tadi udah nolongin aku. Ya ampun, gue nolongin lo tadi tuh ikhlas kok. Gue gak mengharapkan balasan apapun. Naik sepeda itu lebih cepet kali kak daripada naik angkot. Ntar kalau udah nyampe, kakak tinggal tepuk pundak aku. Kiri bang, nggak perlu bayar lagi. Ya udah deh, yuk. Nah, gitu dong dari tadi. Yuk, let's go. Ya, hati-hati kak pegangan. Sono lagi. Stop. Sekarang semua kerjanya pada stop. Saya minta tolong nih, ditutup tuh semen-semen sama barang-barang renopnya ya, pakai terpal. Nih, terpal, Pak. Pak Ahwa. Ada apa sih ini? Udah, Pak, buruan, nggak ada waktu. Iya. Pak Samsul, saya juga minta tolong nih. Pelang ini ditutup juga ya, jangan sampai ada yang kelihatan ya. Iya, Pak. Yaudah ya, oke kalau gitu ya. Ada apa sih nih? Here we go. Gimana bos? Udah siap belum? Tante Rani udah di situ tuh. Mati dah gua nih, Bu Rani muncul nih. Gua kagak pernah keringetan sebanyak ini sebelumnya nih. Tegang bener. Mana lidah gua jadi kaku. Oke, sekarang pokoknya tenang aja ya bos. Iya, atribut restoran semuanya udah diberesin kan? Waduh, belum. Elah. Sebenarnya ada apa, Pak? Saya nggak tahu juga, Pak. Kita doain aja, Pak. Mudah-mudahan yang terbaik ya. Iya, Pak. Apa sih? Selamat siang, Bu Rani. Jadi, bos Ahwa sama Dara mau nyurangin Bu Rani. Pura-pura nutup nih restoran, terus diem-diem dibuka lagi. Ini bukan tuh namanya? Gawat dong, gimana kalau ketahuan? Aduh. Tahu. Selamat siang, Tante. Gimana tadi, jalanan nggak macet kan? Enggak kok, malah lancar banget tadi. Leon, kok kamu ada di sini? Emang kenapa? Nggak boleh. Bukan begitu maksud Tante. Kok malah bukan Vino yang nganterin Dara, tapi kamu. Emang kebetulan tadi Leon lagi nganggur. So, Leon deh yang nganterin Dara. Sambil lihat tempat ini. Oh, oke. Jadi Dara mengawasi penutupan resto ini. Berarti aku salah duga. Aku pikir Dara mau mempertahankan resto ini demi Laras. Semua udah beres? Dan mulai besok, kamu bebas membangun apa saja di sini, Dara. Kalau ada yang mempersulit kamu, tolong kamu langsung laporan ke Tante.
Iya, Tante. Oke, Dara. Kalau begitu Tante pulang duluan ya. Lah, kok gitu doang sih Bu Rani? Good luck. Tante. Iya, Dar. Ada apa? Bim. Ya, Bu. Tolong bilang bodyguard untuk pergi duluan aja. Baik, Bu. Kalian duluan balik sekarang, ya? Iya, Dara. Ada yang bisa Tante bantu? Oh, enggak kok Tante, udah cukup semua. Tapi Dara baru sadar saking excitednya tadi, Dara lupa bilang terima kasih sama Tante buat bolehin Dara pakai tempat ini. Tante pikir apa? I'm so glad to help you. Jangan sungkan ya, kalau ada apa-apa, segera lapor ke Tante aja. Oke? Oke Tante, nanti kalau aku butuh advice tentang bisnis, nanti pasti Dara hubungin Tante lagi. Stay in touch ya, Dara. Ingat Tante selalu support kamu. Dan Tante juga nanti akan ingetin Vino untuk sering-sering ke sini supaya dia juga ikut support kamu. Oke? Kok Vino sih? Gemes banget gue dengernya. Bukan Vino, tapi gue Tante. Oke, Dara, Leon. Tante pamit dulu ya. Iya, Tante. Emangnya Bu Rani nggak sadar apa dibohongin sama Dara sama Bos Awa? Berarti restoran nggak jadi tutup dong? Bagus dong. Oh, soto! Apaan sih? Lah, mau kemana lu? Bu Rani! Lu ngomong apaan sih lu? Ada apa itu, Bimo? Nothing, Tante. Oh enggak, Tante, nggak apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa kok, Bu. Mari, Bu. Maaf kak, habisnya aku terlalu semangat nganter kakak. Kak. Iya, nggak apa-apa. Thank you ya. Bu, maaf ya saya yang sengaja. Yaudah kalau gitu, aku duluan ya kak. Udah, sampai ketemu. Ya. Kenapa pagi-pagi begini harus lihat muka anak itu? Bikin muak aja. Maaf, Bu. Waktu kita nggak banyak. Kita masih ada meeting lagi. Mari, Bu. Lu bener-bener udah gila lo ya? Otak lu isinya bibir semua. Hah? Lu bener-bener kelewatan tau gak lu? Hah? Kalau tadi sampai kejadian, tamat riwayat kita. Lu mikir gak? Loyalitas lo buruk. Hampir semua rencana kita kacau. Ya, itu kenapa Lola diomelin rame-rame? Itu Lola lagi disidang sama Bos Awa. Oke. Lu, gua pecat! Bos, tolong ampunin Lola, Bos, please, maafin Lola. Lola janji Lola nggak bakal ngulangi lagi nih, Bos. Bos nggak beneran kan? Kasihan Lola, Bos, kalau dipecat Lola mau makan apa? Diam lu! Gak usah pegang-pegang gua! Bos, Lola nggak mau dipecat, Bos. Bos, kalau Lola dipecat Lola bakal stop makan. Please, Bos, jangan pecat Lola, Bos. Bos, maafin Lola, Bos, ampunin Lola. Bos, Lola nggak mau dipecat.
ya, tenang dulu ya. Gue juga belum tahu masalahnya apa. Bos, ada masalah apa sih? Itu tadi si Lola. Oh, bentar bos. Bos, boleh nggak? Sebentar aja, saya mau ngobrol sama Dara dan juga Leon. Ya. Ya, Dara, bentar yuk. Dara, tadi lo lihat gak? Bu Rani datang ke sini loh. Kalian nggak apa-apa kan? Jangan bilang kalian kena marah sama Bu Rani. Gue nggak mau kalau ada masalah gara-gara gue. Terus juga tadi gue lihat sebagian atribut udah pada dicopot. Jangan bilang kalian ketahuan. Oh enggak kok, Ras. Tante Rani nggak marah sama sekali sama kita. Itu emang idenya Leon. Jadi semua atribut Ahwa kita beresin dulu supaya Tante Rani yakin kalau tempat ini beneran tutup. Habis itu nanti kita baru buka lagi pas rebranding sama ganti manajemen. Ya, this is all the plan. Untuk ngecoin Tante Rani doang. Kalian yakin? Ini sama aja kalian bohongin Bu Rani loh. Kalau kalian sampai ketahuan gimana? Kalian bisa kena masalah gede loh. Ya terus gimana dong, Ras? Lo ada rencana lain? Lo tahu kan kalau Tante Rani sampai tahu tempat ini belum ditutup, bokap lo bisa disuruh bayar utang lebih cepet. Ini semua salah gue. Kalau kalian sampai ketahuan gimana dong? Gue nggak mau kalian kena masalah cuma gara-gara gue. Laras, gue tau apa yang kita lakukan sekarang itu salah. Tapi kita bohong untuk kebaikan. Gak ada cara lain. Udah kamu tenang aja, gak bakal ketahuan. Ya? Oh, jadi gini. Lo semua bersekongkol buat ngerjain nyokap gue. Iya? Fen. Gue udah denger semuanya. Dan gue gak suka ya. Kalian semua ngebohongin nyokap gue. Apaan sih? Dengerin dulu makanya. Udah. Lo semua itu fake. Vino. Fen. Aduh, gimana nih kalau sampai dia ngomong ke Tante Rani? Semoga aja Vino masih punya hati ya. Supaya dia nggak ngelaporin kita. Ras, bantuin gue dong buat bujuk bos biar gue nggak dipecat. Sekarang kita ke kantor bos ya. Gue tahu lo pasti bisa bujuk bos. Ras, masa lo tega sih sama gue? Kalau gue dipecat, gue nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa makan, nggak bisa nyalon, nggak bisa perawatan juga, Ras. Ntar gue jadi gembel. Ras, tolong bantu gue dong. Bantu gue nggak mau jadi gembel. Ras, please, Ras, please, bantu gue. Gue pecat lu. Bos, jangan bos. Ras, ngomong apa kek, bantuin gue. Ras, bantuin gue. Bos, bentar deh bos. Jelas si Lola ini pengkhianat, Ras. Dia mau bikin restoran kita ditutup. Laras ngerti perasaan bos. Tapi setiap manusia pasti punya kesalahan bos. Kayak Lola sekarang. Laras harap bos memaklumin kesalahannya Lola dan memberikan kesempatan ke Lola. Allah aja maha pemaaf. Masa iya bos nggak mau maafin Lola? Dan Lola pun juga harus bikin surat perjanjian. Dia harus bikin surat perjanjian, gak akan ngulangi kesalahan yang sama. Gak akan bikin susah restoran ini lagi. Dan kalau sampai dia melanggar, Lola harus keluar dari restoran ini. Oke, gua kasih lu kesempatan yang terakhir. Makasih ya bos, makasih banyak bos. Makasih bos. Tapi lu juga mesti ngucapin terima kasih tuh sama si Laras. Makasih ya, Ras. Sama-sama, Lola. Sesama rekan kerja kan harus saling membantu. Tapi inget ya, kalau sekali lagi lu bikin ulah kayak tadi, gua bakal pecat lu tanpa pesangon.
Iya bos, iya nggak apa-apa kok. Oke, gue pegang omongan lu ya. Bi, mending ntar aja deh lo telepon Tante Raninya. Gue pinjem bentar ya buat nelfon Om Raymond. Ih, ntar dulu kenapa Soy? Orang gue mau nelpon Tante Rani dulu. Ya lah Bi, pinjem sebentar doang. Bi, Leon tuh udah keterlaluan banget tau gak? Dia tuh udah mulai gak nganggep gue, Bi. Gue harus lapor ke Om Raymond. Urusan lo kan bisa nanti. Ya urusan lo juga bisa nanti. Ya enak aja, ini handphone gue. Bi, kalau menurut gue ini ya, mendingan lo jangan telepon-teleponin Tante Rani terus deh. Kalau telepon-teleponin terus, dia bisa risih. Dia kan orang sibuk. Harus sini gue pinjem dulu. Iya ntar gue pinjemin. Tapi gue mau nelpon dulu. Bu, ada telepon tuh. Halo, Bi. Halo, Tante. Kamu ngapain telepon Tante? Bukannya kamu lagi kuliah? Kok malah telepon Tante? Oh, iya Bianca udah kelar kelas, Tante. Sebenarnya Bianca telepon Tante karena ada yang pengen Bianca kasih tahu. Soal apa ya, Bi? Soal darah, Tante. Soal darah? Ada apa? Jadi gini, Tante. Darah itu bohong. Darah itu bohong sama Tante. Bianca mau kasih tahu ke Tante kalau misalkan sebenarnya Darah itu bukan pacarnya Vino. Bianca, Tante mengerti kamu itu naksir Vino. Tapi kamu nggak perlu kan cemburu kayak begini. It's just too much aja. Enggak cemburu, Tante. Bianca cuma pengen kasih tahu aja apa yang Bianca lihat. Bianca, yang bilang ke Tante itu memang bukan Vino. Yang bilang itu adalah Om Raymond. Gak mungkin kan Om Raymond itu bohong sama Tante? Tante, please Tante, percaya sama Bianca. Kalau misalkan Darah itu sebenarnya emang bukan pacarnya Vino, tapi dia pacarnya Leon. Jadi kamu nuduh Om Raymond bohong sama Tante? Gak boleh loh kamu kayak gitu, Bi. It's really unpolite. Oke, gimana kalau misalkan Bianca bisa kasih bukti ke Tante? Bukti? Iya. Bukti video kalau misalkan mereka berdua itu emang beneran pacaran. Oke, nanti Bianca kasih unjuk ke Tante ya. Pasti Tante Rani kaget. Bianca tunggu Tante pas Tante sampai rumah ya. Oke. I'll see you. Bye. Oke, see you soon Tante. Bianca emang jenius. Nyingkirin Darah dari Vino aja gampang. Berarti gue juga gampang buat dapetin Vino. Soy, lo kenapa? Lo nggak senang? Ya iyalah, udah bagus-bagus Darah deketin Vino. Ini malah dijauhin. Kok lo nyolot sih? Gue kan lebih suka sama Vino lebih dulu daripada lo suka sama Leon. Heh, lo tuh egois banget sih. Lo tuh gak ngerti perasaan gue ya? Lo juga egois. Lo gak pernah ngerti perasaan gue. Lo yang lebih gak ngerti perasaan gue. Lo tau gak, gue sama Leon itu udah dapet restu dari orang tua kita. Emangnya restu dari Tante Rani aja gak dapet? Kalau makin nyolot sih? Oke, gue bakalan buktiin. Kalau misalkan gue bisa dapetin Vino lebih dulu daripada lo dapetin Leon. Ya buktiin aja, jangan cuma ngomong doang. Ya udah. Cuman dapet restu dari orang tuanya aja bangga. Lo tuh gak pernah dicintain sama Leon. Leon tuh cuma cinta sama Darah. Ingat, lo tuh cuman mainan. You are a toy. Cuman toy tau gak? Mainan, ngerti lo? Lo berani banget ngomong kayak gitu ke gue. Ya lo duluan. Omongan lo tuh lebih nyakitin ke hati gue. Whatever, gue juga baru sadar. Temenan sama lo, nyakitin hati gue doang. Ya udah, gue juga males temenan sama lo. Dasar tukang nyinyir. Assalamualaikum, Bang. Bang Danur. Bang, ini Reza bawa sayuran banyak, Bang. Pokoknya nanti Reza bakal masak masakan yang enak buat Bang Danur. Lu lihat gak HP gue di kamar? Lihat gak? Apa? Sebenarnya. Lu tahu? Di mana? HP itu, Bang. Sebenarnya. Apa? HP itu udah Reza balikin ke orangnya, Bang. Apa? Lu balikin ke orangnya? Lu tahu nggak kalau HP itu dijual bisa buat makan kita 2 bulan, Za? Hah? Tapi, Bang, mengambil hak orang lain itu dosa. Percuma kalau kita punya uang tapi nggak berkah, Bang. Lu jangan sok ceramain gue ya. Bang, Reza nggak ceramah, Bang. Reza bener kalau perbuatan kayak gitu itu dosa. Allah bisa marah sama kita. Lu bisa diem nggak? Lu bisa diem nggak?
Lu sadar nggak? Lu makan, minum semuanya pakai duit siapa? Pakai duit gua. Kalau lu nggak suka dengan cara gua, mendingan lu pergi. Pergi! Bang Danur, tapi Bang. Mendingan lu cari tempat lain yang mau numpangin lo. Gua bilang pergi! Pergi! Pergi lo sana! Pergi lo! Jangan gitu, Bang. Gak guna lo! Hah? Bang Danur, Bang jangan usir Reza, Bang. Reza mau tinggal di mana, Bang? Cuma abang satu-satunya yang Reza punya, Bang. Makanya lu jangan belagu! Gue yang ngerawat lu dari kecil sampai segede gini. Pergi sana. Pergi! Bang Danur, Bang Reza minta maaf, Bang. Reza sangat berterima kasih sama Bang Danur. Apa yang abang berikan sama Reza selama ini. Tapi itu nggak bisa merubah apa yang abang lakukan itu tetap aja salah, Bang. Lo pikir hidup di Jakarta cukup pakai kejujuran? Terus lo bisa hidup enak? Lo bisa survive gitu? Lo pikir pakai otak lo, Reza? Gue muak sama lo. Pergi lo sana. Bang Danur, Bang. Pergi! Hei! Bang Danur. Bang jangan usir Reza, Bang. Bang Danur. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, seharian ini kita udah direpotin sama Vino. Kalau sampai Vino ngadu ke Burani, aduh, udah gak kebayang lagi deh gimana nasib kita. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kena mobil Tante Rani nggak di depan. Maybe we still have a chance. Tapi bisa aja kan, Vino udah kasih tahu lewat telepon. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya seingat gue HP-nya Vino kan masih disita. Ya, Vino kan bisa aja pakai telepon rumah. Ya benar juga sih. Aduh, jangan sampai Tante Rani nggak percaya lagi sama gue. Ini tuh bahaya banget buat kamu, Ras. Gini. Jangan panik tuh. Sekarang biar aku ngomong dulu sama Vino, dan kalian nunggu di bar, oke?